Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil makalah dan presentasi saya di mata kuliah data mining. Ya, perkenalkan nama saya mahasiswa Febi Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 21040100039. Ya, pada kesempatan ini saya akan ingin mempresentasikan hasil yang saya buat ya. Dan tidak lupa saya memberi hormat dan mengucapkan salam kepada dosen mata kuliah ini, yaitu Ibu Heni, beserta rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Oke, dalam presentasi ini saya berjudul tentang analisis prediktif modeling dalam memprediksi potensi banjir di kasus penggunaan model decision tree dan algoritma chart dengan pendekatan CRISP-DM. Oke, next. Oke. Ya, untuk latar belakangnya, mengapa prediksi potensi banjir penting? Banjir merupakan bencana alam yang dapat memiliki dampak serius pada masyarakat dan lingkungan, karena setiap tahun banjir dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan model prediktif untuk memprediksi potensi banjir menjadi krusial. Dengan memiliki sistem prediktif yang dapat memberikan peringatan dini, pihak berkepentingan termasuk Badan Penanggulangan Bencana, ada BPBD, dan masyarakat umum dapat mempersiapkan diri untuk lebih baik dalam mengurangi risiko dan merespons secara efektif saat potensi banjir muncul. Next, tujuan analisis. Tujuan analisis ini pertama ialah mengembangkan model prediktif yang dapat memberikan perkiraan akurat terkait potensi banjir dan diharapkan dapat memberikan peringatan dini pada pihak berkepentingan seperti otoritas penanggulangan bencana dan masyarakat, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi risiko dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Dengan memiliki model yang prediktif yang handal, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari banjir dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Oke, next. Nah, di sini saya ringkas untuk metodologinya. Dalam menerapkan analisis ini, eh, saya mengikuti kerangka kerja Crispy Strip DM yang mencakup langkah-langkah seperti business understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Tahapan ini membimbing kita dari pemahaman awal terhadap masalah hingga pengembangan dan evaluasi model prediktif. Dan itu kita akan menggunakan metode decision tree, sebuah teknik dalam data mining yang memanfaatkan struktur pohon untuk pengambilan keputusan algoritma chart atau classification and regression trees akan menjadi landasan untuk membentuk struktur pohon keputusan tersebut. Penerapan metode ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada potensi banjir dan membantu dalam memahami hubungan antar variabel. Next. Nah, jok DM ini frameworknya ya, ada 5 poin: business understanding, data preparation, modeling, and evaluation. Next. Nah, ini data understanding diambil dari dataset BMKG ya. Ada tanggal,
dari hasil datanya. Next, ini modeling and visualizing, ya agak fluktuatif dan bisa uh, fit values ini secara aktual. Next, modeling and visualizing, ini ya. Next, dan ini yang diagram modeling and visualizingnya dengan key means clustering, curah hujan per tanggal. Oke, next. Nah, dalam hasil dalam hasil analisis data time series, ini dia. Pada hasil data prediksi, data time series terdapat kolom tanggal aktual dan predicted. Nah, ini penjelasannya. Yang kedua, pada baris pertama pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2011, model memprediksi tidak ada potensi banjir. Predicted 0, dan hasil aktualnya memang tidak ada potensi banjir. Aktual 0. Dan pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2020, prediksi dan aktual sama-sama tidak menunjukkan potensi banjir. Namun pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2011, model memprediksi adanya potensi banjir, sementara aktualnya tidak terjadi. Dan prediksi banjir itu angkanya 1 dengan aktualnya karena tidak terjadi 0. Dan pemahaman lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi penyebab perbedaan ini. Next, nanti dengan analisis data classification. Hasil prediksi classification menggunakan decision tree menghasilkan kolom intensitas yang menunjukkan apakah ada potensi banjir 1 atau tidak 0. Sebagai contoh, pada baris kelima, model memprediksi potensi banjir dari intensitas 1 dengan nilai RR sebesar 26,2 mm. Hmm, 26,2. Atau untuk hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan nilai aktual yang menunjukkan tidak ada potensi banjir intensitas 0. Penting untuk menganalisis false positif atau false negatif guna meningkatkan performa model. Okay, next, analisis data clustering. Data clustering memberikan hasil pada kolom cluster yang mengumpulkan data ke dalam dua kelompok berbeda. Oke, saya ringkas saja ya. Di tadi baris kelima dalam ada cluster 1. Yang cluster 1 mencirikan kondisi kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi potensi banjir. Dan juga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami karakteristik setiap cluster dan kaitannya dengan potensi banjir. Next, analisis data time series forecasting. Dari hasil time series forecasting menggunakan Holt Winters exponential smoothing ditunjukkan pada kolom fitted values. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2011, nilai prediksi lebih rendah dari nilai aktual, menunjukkan model cenderung kurang akurat dalam meramalkan nilai tersebut. Dan pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2011, prediksi yang dilakukan ternyata lebih tinggi daripada nilai aktual, menunjukkan model-model melebih-lebihkan potensi banjir. Next. Nah, ini kesimpulan. Berdasarkan hasil kesimpulan, dapat diidentifikasi potensi banjir atau curah hujan intensitas tinggi melalui dua metode analisis, yaitu time series forecasting and classification. Pada hasil time series forecasting, prediksi potensi banjir diwakili oleh kolom predicted, sementara pada hasil classification informasi tersebut terdapat dalam kolom intensitas. Berikut ini adalah rinciannya. Time series forecasting, nah ini yang tadi dijelaskan sebelumnya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 tidak terdapat prediksi potensi banjir nilai 0. Dan 2, tanggal 29 bulan 12 tahun 2020 tidak terdapat prediksi potensi banjir nilai 0. 3, tanggal 27 bulan 12 tahun 2020 tidak terdapat prediksi potensi banjir. 4, tanggal 2 bulan 1 tahun 2011 terdapat prediksi potensi banjir nilai 1. Klasifikasi kolom intensitas 1,
baris 9 tidak terdapat potensi banjir nilai 0 berdasarkan klasifikasi. 2 baris 19 terdapat potensi banjir nilai 1 berdasarkan klasifikasi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semuanya. Dan ini saya akan menunjukkan makalah yang saya buat ini. Ini ya makalahnya di hasil presentasi tadi. Ini ada cover di sini, daftar isi, abstrak yang bisa dilihat-lihat dengan bab 1 pendahuluan, dan bab 2 ada metodologi penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, kemudian processing classification, image, ini kesimpulannya. Ini dari referensinya. Ini saya dari referensi jurnal ini ya, menjelaskan referensinya. Nah, ini saja. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.